warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Via Berta Alsabet selaku dosen mata kuliah IPA dan juga Pancasila. Di sini saya perkenalkan, nama saya Nanda Safira Ramadhani. Kami di sini akan bahas topik di mata kuliah IPA, yaitu besaran, pengukuran, materi, dan juga perubahan. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka serta satuannya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti panjang. Panjang tentunya memakai sentimeter. Gitu. Selain contoh panjang yaitu waktu seperti 1 menit, 1 jam, 24 jam, dan lain-lain. Dan sesuatu yang tidak bisa diukur itu bukan besaran. Contohnya seperti apa? Seperti amarah, seperti sedih, seperti bahagia, itu bukan besaran namanya. Adapun untuk contohnya besaran itu seperti panjang, masa, waktu, dan lain-lain. Jadi, untuk di dalam besaran itu mempunyai satuan. Seperti contohnya yang tadi, yaitu panjang memiliki satuan sentimeter, begitu, meter, begitu. Satuan mempunyai 2 jenis. Yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Di mana satuan baku ini adalah yang diakui secara internasional dan yang tidak baku ini tidak diakui secara internasional. Contoh yang pertama untuk satuan baku yaitu seperti meter, kilometer. Nah itu namanya jenis satuan yang baku. Kalau yang tidak baku contohnya adalah jengkal, langkah, begitu ya. Contoh yang tidak diakui, yang kedua yang tidak baku, yang tidak diakui oleh internasional adalah seperti jengkal, berapa jengkal gitu, berapa langkah, itu bukan termasuk, itu jenis satuan yang kedua yaitu tidak baku, gitu ya. Nah, untuk besaran tadi kan pengertiannya sudah dijelaskan di awal. Nah, besaran ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Adapun kita bahas yang poin kedua dulu, yaitu yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok ini untuk yang pertama yaitu ada panjang, satuannya adalah meter, dan simbolnya adalah M. Untuk panjang ini tentunya seperti penggaris, jarak jauh itu meter, memakai kilometer, begitu ya. Untuk yang kedua yaitu massa. Massa adalah kilogram atau simbolnya sebagai kg. Tak taruh di sini ya. Sebagai kg ini buat pertepung-tepungan. Ini untuk timbangan kiloan itu. Nah, apapun yang ditimbang itu pasti bentuknya nanti menjadi kilogram. Tidak mungkin bentuknya menjadi meter gitu, tidak mungkin gitu nih. Yang ketiga ada waktu, satuannya adalah sekon. Untuk simbolnya S. Untuk waktu ini ada di 1 menit. 1 jam berarti 60 menit. 2 jam berarti 120 menit. 20 menit berarti berapa detik, begitu ya. Yang keempat adalah suhu, untuk satuannya yaitu Kelvin dan simbolnya adalah K. Suhu ini bisa suhu udara, bisa suhu ruangan, terus cuaca juga bisa, begitu. Yang kelima kuat arus listrik atau ampere disimbolkan dengan A. Yang keenam intensitas cahaya atau candela yang disimboli dengan CB, dan yang terakhir adalah jumlah zat atau mole yang disimboli dengan mol, begitu ya. Kedua dari jenis besaran pokok yaitu ada di besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya bagaimana? Besaran yang disusun dari besaran pokok dengan penghitungan matematis. Apa itu matematis? Yaitu sistem matematika, begitu. Dimana besaran turunan ini dari besaran pokok yang awalnya meter ini menjadi seperti rumus, begitu. Adapun untuk contohnya yaitu seperti luas, panjang kali lebar. Nah, ini adalah 2 besaran pokok yang dijadikan satu, di mana besaran di besaran turunan ini seperti luas itu yaitu panjang kali lebar, kecepatan seperti kecepatan juga. Untuk selanjutnya ke-7, konversi satuan. Dalam pengukuran kita sering perlu mengubah satu satuan ke satuan lain. Contohnya yang pertama panjang, 1 km sama dengan 1000 meter. Yang kedua massa, 1 ton sama dengan 1000 kg. Yang ketiga waktu,
1 jam sama dengan 3.600 sekon. Slide ke-8, notasi ilmiah. Notasi ilmiah digunakan untuk menulis bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya 0,00091 bisa ditulis sebagai 9,1 dikali 10 pangkat min 4, sedangkan 300 juta bisa ditulis sebagai 3 kali 10 pangkat 8. Dengan notasi ilmiah, penulisan angka jadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Slide ke-9, pengertian materi. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Penyusun materi terdiri dari atom, molekul, unsur molekul, senyawa, dan ion. Segala benda di sekitar kita, mulai dari air, udara, hingga tubuh kita sendiri, semuanya adalah materi. Klasifikasi materi. Yang pertama yaitu ada di zat murni. Zat murni yaitu ada unsur dan senyawa. Apa sih unsur dan senyawa itu? Unsur dan senyawa merupakan dua jenis zat tunggal yang merupakan komponen dasar pembentuk materi. Yang kedua yaitu campuran. Apa itu campuran? Zat campuran adalah gabungan dua atau lebih tanpa reaksi kimia. Dua gabungan zat atau lebih tanpa reaksi kimia, gitu ya. Adapun untuk contohnya yang pertama yaitu di zat murni itu seperti di zat murni yang pertama yaitu seperti besi, terus emas, itu termasuk zat murni. Kenapa? Karena tidak ada campurannya gitu. Untuk yang kedua yaitu seperti air garam, itu termasuk dari zat campuran. Kenapa? Dari air dan juga garam itu menjadi satu, gabungan dua zat begitu. Dan untuk contoh yang kedua di zat campuran seperti minyak dan juga air begitu. Kenapa? Dari minyak saja ini beda zat sama dengan air ini beda gitu. Dan juga digabungkan menjadi zat gabungan. Untuk sifat materi itu ada 4. Yang pertama sifat intensif, yang kedua sifat ekstensif. Yang pertama contohnya yaitu seperti mudah terbakar dan juga berkarat. Yang kedua yaitu sifat ekstensif, kebalikannya yaitu bergantung pada jumlah. Bergantung pada jumlah yaitu seperti yang kedua yaitu bergantung pada jumlah yaitu bergantung pada jumlah. Contohnya seperti volume dan juga massa. Yang ketiga yaitu sifat fisika. Dapat diamati seperti wujud, warna, terus air mendidih, didihan gitu, kayak sesuatu yang bisa diamati. Dimana air mendidih itu bisa kita amati ini sudah mendidih, benar-benar mendidih atau tidak. Itu yang terakhir, yang keempat yaitu sifat kimia, yaitu perubahan zat. Yang terakhir yaitu ada di sifat kimia yaitu perubahan zat. Contohnya adalah mudah terbakar dan juga berkarat. Di mana wujud awal yang berkarat ini adalah besi. Besi utuh. Kan besi utuh ini berwarna hitam contohnya. Nah, setelah ada zat yang merubahnya yaitu zat setelah terbakar itu kan berubah bentuknya, tidak kembali ke zat yang awal. Nah, ini disebut zat kimia. Sifat kimia. 13. Perubahan materi. Perubahan materi ada 2 macam. Yang pertama, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es mencair menjadi air. Yang kedua, perubahan kimia menghasilkan zat baru seperti kayu dibakar menjadi abu dan gas atau besi yang berkarat. Slide ke-14, perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat juga termasuk perubahan fisika. Contohnya, yang pertama mencair, padat menjadi cair seperti es menjadi air. Yang kedua membeku, cair menjadi padat seperti air menjadi es. Yang ketiga menguap, air menjadi gas. Yang keempat mengembun, gas menjadi air. Yang kelima menyudim, padat langsung menjadi gas seperti kapur barus yang lama-lama habis.
Slide ke-15, kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, besaran dan pengukuran sangat penting dalam menentukan nilai ilmiah. Yang kedua, materi memiliki sifat-sifat tertentu dan dapat berubah karena suhu maupun reaksi kimia. Yang ketiga, ilmiah. Pengukuran membantu kita memahami fenomena alam secara akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita tentang konsep dasar, besaran, pengukuran, materi, dan perubahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.